Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin jilid 2. Alhamdulillah sudah sampai di peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Mohon maaf sebelumnya sudah 2 hari ini nggak ada upload kitab, keadaan kurang sehat. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Kita mulai baca kitab kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pelajaran ke-13. As-sanatur rabi'atu minal hijrah, tahun yang keempat dari hijrah. Atau bermula tahun yang keempat dari hijrah itu Ghazwatu Bani Nadir, yaitu peperangan Bani Nadir. 1. Fis sanatir rabi'ati minal hijrati hadasat ghazwatu Bani Nadir wa ghazwatu Zatir Riqa wa ghazwatu Badril Akhar. Dan pada tahun yang keempat dari hijrah, atau bukan sabit karena bukan khobar tapi muta'alaq kepada hadasat, pada tahun yang keempat hijriyah, pada tahun yang keempat dari hijriyah hadasat, telah terjadilah oleh ghazwah Bani Nadir. Jadi untuk mudahnya ghazwah kita artikan peperangan. Sebenarnya ini bukan peperangan. Ghazwah kalau arti secara bahasa memang invasi, penyerangan. Tapi dalam istilah agama, ghazwah ini satu pasukan yang dipimpin oleh Nabi langsung untuk menyerang musuh. Tentunya karena sebelumnya musuh itu telah melakukan pengkhianatan atau berbagai macam hal. Itu arti ghazwah dalam tarikh Islami. Satu pasukan yang dipimpin oleh Nabi langsung untuk menyerang musuh. Bisa saja nanti tidak terjadi peperangan di sana. Nah, ini perlu kita ingat istilah ghazwah. Jadi pada tahun yang keempat dari hijrah terjadilah oleh ghazwah Bani Nadir, ghazwah Zatir Riqa, ghazwah Badril Akhar, ghazwah perang Badar yang akhir, walam yakun fiha harbun, dan tidak adalah dalamnya ghazwah itu harbun, peperangan. Ya, jadi harbun itu hadu pasukan. Kalau ghazwah itu Nabi bersama pasukan berangkat. Dalam keberangkatan Nabi dalam Bani Nadir tadi, ghazwah Zatir Riqa, ghazwah Badar Akhar, semuanya tidak terjadi pertempuran illa fi Bani Nadir, kecuali yang terjadi pada penyerangan Bani Nadir doang. Siapa itu Bani Nadir? 2. Banu Nadir qabilatun min Yahudil Madinah. Bermula Banu Nadir itu satu kabilah dari Yahudi Madinah, kana bainahum, yang adalah antara mereka, wa bainal muslimin, antara kaum muslimin, uhudun, perjanjian. Yu'amminu kullun minhumul akhar, yang akan mengamankan oleh semuanya dari mereka akan yang lain. Artinya Bani Nadir ini satu kabilah dari Yahudi Madinah, di mana di antara Yahudi dan kaum muslimin ini ada perjanjian, yaitu saling memberikan keamanan, saling menjaga kedamaian di kota Madinah. Nggak boleh Yahudi menyerang kaum muslimin, nggak boleh kaum muslimin juga menyerang Bani Nadir, begitu perjanjiannya. Tapi nanti terjadi pengkhianatan dari Bani Nadir, karena itu Nabi mengirimkan pasukan. Bukan mengirimkan, bahwa Nabi sendiri langsung memimpin pasukan untuk menyerang mereka. Begitu. Ini kita lihat satu, ghazwah Zatir Riqa. Apa maksud dengan ghazwah Zatir Riqa? Coba kita lihat tulisan satunya. Kharaja ilaihar rasul, keluarlah kepadanya Zatir Riqa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Bani Nadir. Sesudah terjadi penyerangan terhadap Bani Nadir, Nabi berangkat ke Zatir Riqa. Wa ma'ahu, dan bersamanya Nabi itu 700 muqatil. Bersama Nabi itu ada 700 pasukan. Li muharabati, ngapain Nabi ke Zatir Riqa? Li muharabati qabaila min Najd, untuk menyerang beberapa kabilah dari Najd. Kenapa diserang? Kabilah tajamma'u liqitalihi, kabilah yang berkumpul mereka untuk memeranginya Nabi. Jadi mereka di Zatir Riqa itu mereka sudah berkumpul memang untuk menyerang Nabi. Karena itu Nabi datang untuk menghadang mereka. Siapa saja kabilah-kabilah yang berkumpul untuk menyerang Nabi? Wahum Banu Sa'labah, mereka itu Banu Sa'labah, Banu Muharib. Ada 2 bani kabilah. Falamma sami'u bi khurujihi harabu,
manakala mereka mendengar dengan keluarnya Nabi membawa 700 pasukan, harabu, mereka kabur, lari, tarikina nisahum, hal keadaan mereka itu meninggalkan akan wanita-wanita mereka. Mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya. Summa raja'a ba'duhum liqitalih, kemudian kembalilah sebahagian mereka untuk memerangi Nabi. Awalnya mereka kabur, meninggalkan perempuan-perempuannya, kemudian sebahagian dari mereka balik lagi untuk menyerang Nabi. Wa kanal muslimun yusalluna salatal khauf, dan adalah kaum muslimin ketika itu sedang salat mereka, salat khauf. Ketika mereka balik, mereka melihat kaum muslimin sedang salat khauf, salat dalam keadaan takut maksudnya. Ya, salat yang berbeda. Falamma ra'auhum, maka manakala melihat oleh mereka kafir tersebut akan mereka kaum muslimin, alqallahu fi qulubihimur ru'ba, mencampakkan oleh Allah dalam hati mereka akan ketakutan. Ketika mereka melihat kaum muslimin sedang sholat dalam perang, sekalipun mereka melaksanakan sholat, mereka takut, gentar. Walam takun harbun, dan tidak terjadilah oleh peperangan ketika itu. Mereka tidak berani menyerang kaum muslimin. Wa fi hadzal ghazwati nadzala Jibril alaihi salam bi salatil khauf wa rukhsatit tayammum. Dan pada peperangan ini Zatir Rika turunlah oleh Jibril alaihi salam dengan membawa syariat salat dalam keadaan takut dan membawa syariat rukhsahna tayammum. Begitu. Kemudian yang kedua kita lihat. Yang kedua yaitu ghazwah Badar akhir. Badar akhirah, Badar terakhir nih. Ternyata ada beberapa kejadian di Badar. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha ke Badar. Wa ma'ahu alfun wa khamsami'ah rajulin. Bersamanya Nabi itu ada 1.500 laki-laki. Kenapa Nabi keluar? Liqitali Abi Sufyan, untuk memerangi Abi Sufyan. Abi Sufyan yang mana? Alladzi aw'adal muslimin bi Badrin. Yaitu Abu Sufyan yang telah mengancam ia akan kaum muslimin di Badar, kama marah sebagaimana yang telah lalu ia. Artinya di sebelumnya ketika Badar pertama itu kaum musyrik kalah, kemudian Abi Sufyan itu mengancam akan balik lagi, akan menyerang kembali, menuntut balas. Walakinnahu lam yatamakkan minal wafa'i biwa'dih. Tetapinya Abu Sufyan itu tidak berkesempatan ia, lam yatamakkan, tidak mampu ia. Tidak berkesempatan ia dari menunaikan dengan janjinya. Artinya dia tidak bisa menyerang kaum muslimin. Bal arsala Nu'aim bin Mas'ud ilal Manidah, tetapi mengirim ianya Abu Sufyan akan Nu'aim bin Mas'ud ke Madinah. Kenapa Abu Sufyan mengirim Nu'aim ke Madinah? Liyurhibal muslimin, untuk menakut-nakuti akan kaum muslimin. Kirim utusan untuk mengancam kaum muslimin bahwa mereka sudah siap untuk berperang kembali di Badar. Faqadima Nu'aimul Madinah, maka datanglah Nu'aim ke Madinah. Waqala, berkata ianya Nu'aim, innan nasa qad jama'u lakum fa'akhshawhum. Sesungguhnya manusia semuanya, maksudnya kafir-kafir Mekah, qad jama'u, mereka sudah berkumpul semuanya untuk kamu, fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, menambah ia akan mereka akan keimanan. Tapi kaum muslimin ketika mendengar ancaman itu malah bertambah imannya. Waqalu, berkatalah mereka kaum muslimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepada kami, Allah itu sebaik-baik wakil. Falamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika ada yang mengancam kaum muslimin bahwa kafir Mekah, Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan kembali di Badar, falamma wasala Rasul, maka manakala sampailah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Badar, ke Badar, Nabi datang ke Badar tadi, wajada Abi Sufyan qad haraba biman ma'ahu, mendapati ianya Nabi akan Abu Sufyan qad haraba, yang sungguh telah lari ia dengan orang-orang yang ada bersamanya. Jadi Abu Sufyan kabur. Ammal muslimun, adapun bermula kaum muslimin, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Ini ayat, maka baliklah mereka kaum muslimin dengan membawa nikmat daripada Allah dan membawa karunia Allah. Lam yamsashum su'un, tidak menimpa akan mereka oleh keburukan. Kaum muslimin tidak ditimpa oleh apapun di Badar itu. Wattaba'u ridwanallah, mengikuti oleh mereka itu akan keridhaan Allah. Wallahu dzul fadlin adzim, Allah itu mempunyai karunia yang besar. Itu yang kedua. Kita lanjutkan. 3. Qadima ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi fattafaqa jama'atun minhum ala qatli. Ini yang ketiga, nyambung kemana ini? Ini Banu Nadir.
Banu Nadir satu kabilah dari Yahudi Madinah yang di antara mereka dan kaum muslimin ada perjanjian untuk saling mengamankan. Qadima ilaihimur rasul, datang kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'dhi ashabihi, bersama sebahagian sahabatnya Nabi. Fattafaqa jama'atun minhum, maka sepakatlah oleh satu jamaah dari mereka ala qatlihi, untuk membunuhnya Nabi. Ketika Nabi datang kepada Banu Nadir, padahal sudah ada perjanjian untuk saling memberikan keamanan, tapi ada satu golongan dari Bani Nadir yang ingin membunuh Nabi. Fa'alimar Rasul, maka mengetahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dengan demikian Nabi mengetahui rencana mereka. Fa kharaja min indihim, maka Nabi keluar dari sisi mereka. Nabi pun langsung keluar dari Bani Nadir. Wa tabi'ahu ashabu, mengikuti akannya Nabi oleh sahabat-sahabatnya Nabi. Sesudah Nabi keluar dari Bani Nadir, summa arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruji minal bilad. Kemudian mengirim utusan ya Nabi kepada mereka Bani Nadir. Ya'muruhum, memerintahkan ya Nabi akan mereka bil khuruj, untuk keluar dari negeri. Mereka harus keluar dari Madinah karena mereka telah mungkir, telah mengingkari janji berdamai. Sekarang ada yang pengen membunuh Nabi. Fa'ata'u, maka mereka ketika itu taat, patuh mereka. Enggak mau melawan, enggak berani melawan. Patuh mereka. Summam tana'u, kemudian imtana'u, berubah pikirannya. Awalnya mereka setuju untuk keluar meninggalkan Madinah. Kemudian imtana'u, kemudian mereka mencegah diri oleh mereka. Artinya mereka enggak mau lagi kembali atau keluar dari Madinah. Tadinya berniat untuk keluar dari Madinah, sekarang enggak mau. Akhirnya mereka mempersiapkan pasukan untuk melawan Nabi. 5. Karena mereka bandel enggak mau keluar, fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengepung akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sa'aluhul khuruja, hingga meminta oleh mereka akannya Nabi akan keluar. Nah, Nabi mengepung mereka, kemudian mereka merasa agak enggak mampu melawan Nabi. Sa'aluhu, mereka minta kepadanya Nabi akan keluar. Ya udah kalau begitu kami keluar aja. Fa'adzina lahum, maka memberi izin ya Nabi bagi mereka. Wa kharaju bi amwalihim wa nisaihim auladihim, dan keluarlah mereka dengan membawa harta-harta mereka, membawa istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Wa ma yastati'una hamlahu 'alal ibili illa 'alatal harbi, dan tidak mampulah oleh mereka akan membawanya semua di atas onta kecuali alat perang. Artinya ketika mereka keluar, tentunya semua harta-harta mereka, istri anak mereka dibawa. Tapi mereka tidak mampu membawa semuanya. Mereka tidak mampu membawanya di atas onta kecuali alat perang. Gimana maksudnya? Apa cuma alat perang yang mampu mereka bawa bersama anak dan istrinya, adapun harta-hartanya banyak yang mereka tinggalkan. Coba kita lihat di satu ini apa penjelasannya. Wasababum tina'ihim anna ikhwanahumul munafiqina arsalu lahum. Jadi tadi mereka ketika dikepung oleh Nabi, mereka menyerah. Artinya mereka menyerah, pengen keluar. Awalnya ketika Nabi memerintahkan mereka untuk keluar dari Madinah, mereka setuju. Tapi belakangan mereka enggak setuju, enggak jadi keluar. Kenapa? Bermula sebab imtina'ihim, enggannya mereka untuk keluar, anna ikhwanahum, saudara-saudara mereka yang munafik, arsalulahum, mereka mengirim utusan untuk mereka. Yaqulun, berkata mereka munafik teman mereka, la takhruju min diyarikum, janganlah kalian keluar dari negeri-negeri kalian, dari kampung kalian. Artinya teman-teman mereka yang munafik memberi dukungan, kita lawan aja, jangan keluar. La in ukhrijitum lanakhrujanna ma'akum, jika kalian dikeluarkan, la in ukhrijitum, jika kalian dikeluarkan dari negeri kalian, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar bersama kamu. Nah, artinya kami akan keluar untuk membela kamu. Hai Yahudi Banu Nadir, kamu enggak usah keluar dari Madinah. Wala nuti'u fikum ahadan abada, tidak kami taati dalam masalah kamu akan seorang pun selama-lama. Kita enggak boleh patuh mengikuti orang-orang yang mengusir kalian. Kita harus melawan, begitu intinya. Wa in kutiltum lanansurannakum, jika kalian diperangi kami akan membela kamu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, padahal Allah bersaksi bahwa mereka itu bohong. Teman-teman mereka yang munafik bilang akan bantu, mereka bohong. Enggak berani mereka membantu. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, jika mereka dikeluarkan,
artinya Bani Nadir dikeluarkan dari Madinah, la yakhrujuna ma'ahu, mereka orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, tidak akan membela. Wala in qutilu la yansurunahum, dan jika mereka diperangi, mereka tidak akan menolong mereka, teman-temannya. Orang munafik itu bohong. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar. Jika sekalipun membantu oleh mereka orang munafik tadi akan mereka kaum Yahudi, la yuwallunna, sungguh mereka akan memalingkan akan punggung-punggung mereka akan lari terbirit-birit. Summa la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ditolong, tidak akan menang. Fatami al yahudu biwudihi, maka berharaplah oleh Yahudi dengan janji-janji mereka orang munafik. Jadi ketika orang munafik mengirim utusan menyatakan mereka akan membela, kamu nggak usah keluar dari Madinah, jadi Yahudi jadi punya harapan dengan janji-janji kaum munafik tersebut. Wamtana'u, dan mereka pun tidak mau keluar. Walamma turida, dan manakala mereka diusir, walamma turidu, manakala mereka diusir, Yahudi diusir oleh Nabi dari Madinah, walau yarau minal munafikin man sa'adahum, dan tidak melihat oleh mereka dari kaum munafik akan orang-orang yang membantu ia akan mereka, kama akhbarallahu ta'ala. Ketika Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah, orang Yahudi tidak melihat ada orang munafik yang membantu mereka. Ternyata ya memang orang munafik itu pembohong. Nah, kemana lagi sambungannya? Nah, udah. As'ilatun, pertanyaan. Mal ghadzawatul lati hadatsat fis sanati rabi'ah. Bermula apa itu peperangan allati yang terjadi ia pada tahun yang keempat. Ada Ghazawah Banu Nadir, Dzatur Riqa, dan Badar yang lain. Man Banu Nadir, siapa itu Banu Nadir? Banu Nadir satu kabilah dari Yahudi Madinah yang ada perjanjian bersama kaum muslimin untuk saling membela, tapi mereka berkhianat. Madza fa'alu, apa yang mereka lakukan? Mereka itu berkhianat. Bibada amarahumur rasul, dengan apa telah memerintahkan akan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da khurujihi, sesudah keluarnya Rasul. Mereka diperintahkan untuk keluar dari Madinah. Madza fa'ala bihim ba'da dzalik, apa yang Nabi lakukan terhadap mereka sesudah itu? Nabi mengepung mereka karena pengkhianatan mereka. Akhirnya mereka pun diusir dari Madinah. Mungkin karena hal inilah di sini banyak juga terjadi nanti hal-hal yang lain yang menyebabkan sampai sekarang Yahudi membenci kaum muslimin. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.